Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Terus Tembus. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi kepada kalian semua, kepada pemirsa semua, tentang suatu amalan yang apabila kita menjalankannya, apabila kita mengamalkannya, Rasulullah SAW berjanji akan memeluk barang siapa yang mengamalkan amalan ini di hari kiamat. Seperti sabda baginda Nabi, barang siapa yang bertemu denganku di hari kiamat, maka dia akan minum dari telagaku. Barang siapa yang minum dari telagaku, maka ia akan mendapat syafaatku. Barang siapa yang mendapat syafaatku, maka ia akan mendapat keselamatan di akhirat. Tentu ini juga menjadi bekal bagi diri kita agar kita nantinya bisa mendapat syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas amalan apakah yang saya maksud, saya ingin bercerita sedikit tentang asal muasal amalan yang akan kita lakukan. Pada zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu itu syair-syair indah itu diperlombakan. Solawat-solawat yang indah itu diperlombakan. Barang siapa yang membuat syair yang paling indah itu, kalimatnya akan ditaruh, dipajang seperti banner, ditaruh di dinding Ka'bah paling atas sendiri, biar bisa dibaca semua orang yang melihatnya. Dan ada salah seorang sahabat Nabi yang waktu itu belum memeluk agama Islam, belum menjadi sahabat Nabi, namun ia pandai bersyair. Dia masih dalam keadaan jahiliyah, masih berkelimang dosa, masih dalam keadaan jahiliyah. Dia juga suka menfitnah kepada baginda Nabi. Dia menfitnah Nabi itu penyihir, Nabi itu ini. Dia berkata-kata yang tidak-tidak kepada baginda Nabi. Namun dia pandai dalam merangkai kata-kata, merangkai syair yang indah-indah. Dia bernama Ka'ab, yang saat ini kita mengenalnya sebagai Ka'ab, sahabat Ka'ab.
Dan suatu hari Ka'ab ini mempunyai seorang kakak bernama Bujair. Sahabat Bujair ini melaporkan kelakuan adiknya kepada baginda Nabi. Sahabat Bujair ini sudah memeluk agama Islam, sudah menjadi sahabat Nabi waktu itu. Beliau melaporkan kelakuan adiknya. Dia melakukan ini. Dan kebetulan di saat itu ada sahabat Hamzah dan sahabat Umar. Kedua sahabat ini langsung marah-marah. Akan kupenggal kepalanya, akan kubunuh dia, ujar Umar dan sahabat Hamzah. Seketika itu entah kenapa Rasulullah pun mendukung apa yang akan dilakukan dua sahabat ini. Ia penggal kepala Ka'ab, pergilah. Dan seketika itu dua sahabat ini pergi mencari Ka'ab. Semua orang tahu siapa kalau Umar dan Hamzah yang bertindak pasti terjadi. Dipenggal maka terpenggalah. Karena Bujair merasa kasihan kepada adiknya, dia melaporkan juga kepada Ka'ab. Hei Ka'ab adikku, aku melaporkan segala yang engkau lakukan. Engkau menjelek-jelekan Nabi. Aku melaporkannya kepada Nabi. Sekarang dua sahabat Nabi, Hamzah dan Umar sedang mencarimu. Mereka hendak memenggal kepalamu. Dan entah kenapa Nabi yang biasanya begitu lembut mendukung apa yang akan dilakukan dua sahabat ini. Lantas Ka'ab langsung gemetar. Dia takutan setengah mati. Ka'ab ketakutan setengah mati. Lalu pada malam harinya dia pergi menemui Nabi. Karena saking ketakutannya bertemu dengan Hamzah ataupun Umar, dia menyelimuti seluruh tubuhnya menggunakan kain selimut yang di Arab waktu itu disebut selimut burdah. Dia tutupi seluruh tubuhnya, hanya kelihatan matanya aja itu seperti ninja. Dia tutupi seluruh tubuhnya. Dia menemui Nabi di rumahnya. Dia mengetuk rumah Nabi. Assalamualaikum. Nabi menjawab dan membukakan pintu. Masih belum membuka cadarnya, dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apakah benar engkau merestui dua sahabatmu agar pergi untuk menemui Ka'ab dan memenggal kepalanya?" Nabi berkata, "Iya, aku merestuinya." Lalu Ka'ab bertanya lagi, "Wahai Muhammad, apabila orang yang dicari-cari itu datang kemari meminta maaf kepadamu dan bersumpah akan mengikutimu dan bersumpah akan masuk ke dalam agama yang engkau bawa, apakah engkau akan memaafkannya?" Nabi menjawab, "Tentu aku akan memaafkannya." Seketika itu Ka'ab membuka kerudung selimut burdahnya. Dia membuka penutup kepalanya. "Wahai Muhammad, akulah Ka'ab.
orang-orang yang dicari sahabatmu untuk dipenggal kepalanya. Hari ini aku datang kepadamu. Aku memohon maaf kepadamu, dan aku ingin masuk ke dalam agama yang engkau bawa. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seketika itu Rasulullah berlinang air mata. Ka'ab melantunkan syair yang paling indah, yakni sholawat burdah. Maulaya sholli wa salim daiman abadan alal habibi kal khairil khalqi kulli, dan seterusnya. Ya Rasulullah, aku memohon ampun kepadamu. Aku ingin mengikutimu, maafkanlah aku, kata Ka'ab waktu itu. Seketika itu baginda Nabi memeluknya. Wahai Ka'ab, aku berjanji, aku bersumpah akan memeluk siapapun yang melantunkan syair indah yang kau lantunkan kepadaku, seperti aku memelukmu saat ini. Itulah janji Nabi. Dan inilah hikmah dibalik kenapa Nabi merestui 2 sahabatnya untuk pergi mencari Ka'ab untuk memenggal kepalanya. Maksudnya Nabi agar Ka'ab juga merasa ketakutan dan diberikan hidayah oleh Allah, dibukakan pintu hidayah oleh Allah agar dia bisa masuk Islam seutuhnya. Inilah janji Nabi. Barang siapa yang melantunkan sholawat burdah, maka beliau akan memeluknya pada hari kiamat, seperti beliau memeluk sahabat Ka'ab waktu itu. Dan ini juga berkaitan dengan barang siapa yang bertemu denganku di hari kiamat, maka ia akan minum dari telagaku. Barang siapa yang minum dari telagaku, maka ia akan mendapat syafaatku. Barang siapa yang mendapat syafaatku, maka ia akan selamat di akhirat dan insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Demikianlah amalan yang pernah saya dengarkan dari tausiah guru saya. Saya sudah sebutkan apa itu amalannya, dan rajin-rajinlah dibaca. Sholawat burdah ini biasa dibaca juga pada acara diba, ya. Dibaan itu biasa dibaca pada tahlilan juga dibaca, yasinan juga dibaca. Inilah hikmah dibalik sholawat burdah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.